Halo Sobat Lestari, apa kabar semuanya? Perkenalkan, gue Zevin Siakbari dari Bamaira LSPR. Kegiatan di alam terbuka adalah kegiatan yang mengandung dan mengundang bahaya. Salah satu bahayanya adalah bahaya subjektif atau bahaya yang berasal dari pelaku itu sendiri. Contohnya, bahaya yang berasal dari peralatan yang digunakan atau yang dibawa oleh pelaku itu. Maka dari itu, kita sebagai pelaku kegiatan di alam terbuka harus mempersiapkan segalanya sesuai dengan standarisasi gunung hutan untuk menghindari resiko bahaya tadi dan untuk memastikan keamanan dan keselamatannya. Oleh karena itu, gue ingin membagikan kepada teman-teman standarisasi alat gunung hutan yang wajib dan harus dimiliki oleh para pelaku kegiatan di alam tersebut. Sebelum saya jauh menjelaskan tentang peralatan ini, saya ingin membedakan antara peralatan dan perbekalan. Peralatan adalah barang yang sifatnya tidak habis digunakan, dan perbekalan adalah barang yang sifatnya habis digunakan. Maka dari itu, teman-teman harus mempertimbangkan dalam pembelian peralatan ini, dan disesuaikan lagi tergantung kebutuhan kegiatan. Dan peralatan ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu perlindungan, pendukung, pergerakan, keselamatan, dan peralatan perbaikan. Oke, kita masuk ke kategori perlindungan. Pertama, topi. Kenapa kita harus menggunakan topi? Karena topi dapat melindungi kepala kalian dari air hujan, menghalau panas, dan dapat melindungi kulit kepala kalian dari tumbuhan tajam. Bayangkan saja apabila kita tidak menggunakan topi. Kedua, baju lapangan. Pilihlah baju lapangan yang cukup kuat, dapat mudah menyerap keringat, dan dapat mudah dikeringkan. Pilihlah baju lapangan yang berbahan lengan panjang, atau kalau kalian tidak punya lengan panjang, kalian dapat mensiasatinya dengan manset, karena dapat melindungi tangan kalian dari tumbuhan tajam atau dari binatang-binatang kecil seperti serangga. Ketiga, celana lapangan. Tidak boleh menggunakan jeans, karena jeans memiliki serat yang rapat dan susah dikeringkan. Pilihlah celana lapangan yang mudah dikeringkan dan dapat menyerap keringat kalian dengan baik. Keempat, kaos kaki. Kaos kaki dapat menghangatkan kaki kalian dan dapat menyerap keringat kaki kalian. Kelima, sepatu. Pilihlah sepatu gunung yang di atas mata kaki kalian karena dapat mengurangi resikonya cedera dari kaki kalian itu sendiri. Keenam, baju ganti. Pilihlah baju ganti yang cukup hangat dan cukup nyaman untuk kalian beristirahat. Ketujuh, jaket. Pilihlah jaket yang berbahan windproof atau waterproof. Biasanya brand-brand outdoor sudah memiliki kategori keduanya. Dan kegunaan jaket ini dapat menghangatkan tubuh kalian ketika beristirahat. Kaos kaki cadangan apabila kaos kaki kalian basah. 9. Sarung tangan. Sarung tangan biasanya saya membagikan dua, yaitu sarung tangan untuk pergerakan dan sarung tangan untuk beristirahat. Ke-10. Raincoat. Raincoat untuk melindungi kalian dari air hujan dan bisa juga digunakan sebagai emergency bivak. Ke-11 yaitu buff atau masker. Berfungsi untuk melindungi kalian dari gas belerang, dari debu, dan dapat menghangatkan kalian ketika kedinginan. 12. Kupluk untuk menghangatkan kepala dan telinga kalian. 13 yaitu flysheet. Banyak orang mengira flysheet itu adalah peralatan regu, padahal flysheet ini adalah peralatan pribadi. Bayangkan saja apabila kalian terpisah dari kelompok kalian dan kalian tidak memiliki flysheet, karena flysheet ini dapat digunakan sebagai tenda darurat. Oke, kita masuk ke kategori pendukung. Pertama, tali paracord berukuran 6 mm atau 7 mm yang memiliki panjang 15 meter. Tali paracord ini berfungsi untuk menuruni lereng terjal atau dapat membangun flysheet. Tali webbing yang memiliki panjang 5 meter berfungsi untuk membuat harness agar memudahkan kita untuk menuruni lereng terjal. Ketiga, sleeping bag. Sleeping bag untuk menghangatkan badan kalian ketika berada di camp area. Keempat, alat masak. Alat masak biasanya berupa kompor, nesting, dan juga gas. Kelima, alat makan. Terserah kalian ingin menggunakan alat makan apa, tapi hindarilah piring kaca atau piring yang berbahan keramik.
6. Golok, berfungsi untuk membuka jalur atau menebas tanaman. Tapi jangan menebas tanaman sembarangan, pilihlah tanaman yang mudah tumbuh dan pilihlah tanaman yang sudah mati. 7. Pisau. Pisau biasanya digunakan untuk memotong bahan masakan. Tapi biasanya saya membedakan pisau untuk memotong bahan masakan dan pisau untuk digunakan di lapangan. 8. Alat penerangan. Hindarilah alat yang di-charger, tapi pilihlah alat yang dapat diisi ulang seperti baterai. Pilihlah alat penerangan seperti headlamp, senter, lampu tenda, dan lentera. 9. Baterai cadangan. Ini sangat penting. 10. Karabiner. Berfungsi untuk menurungi lereng terjal, tapi pilihlah karabiner yang berfungsi untuk climbing. 11. Alat pemantik api. Bisa gas, korek kayu, atau alat pemantik batang magnesium. 12. Pasak tambahan untuk membangun flysheet. 13. Tenda. Tenda berfungsi untuk kalian beristirahat di camp area. Dan yang ke-14, carrier. Carrier berfungsi untuk menaruh peralatan kalian ke dalamnya. Gimana kalian ingin membawa semua peralatan ini apabila kalian tidak menggunakan carrier? Itu hanya akan meribetkan kalian saja. Oh iya, untuk carrier, pilihlah ukuran carrier yang sesuai dengan punggung kalian. Jangan memilih asal ukuran, karena kenyamanan itu adalah nomor 1. Oke, kita masuk ke kategori pergerakan. Ini berfungsi untuk mengetahui orientasi medan dan mengetahui posisi dan arah kita. Pertama, kita membutuhkan peta. Kedua, kita membutuhkan kompas bidik atau kompas orientering, tergantung fungsinya. Ketiga, kita membutuhkan peluit. Dan yang keempat, kita membutuhkan catatan kecil. Oke, kita masuk ke kategori keselamatan. Pertama, survival kit. Kalian bisa mencari referensi di internet untuk mengisi kotak survival kalian. Yang kedua ada medical kit. Medical kit bisa untuk kebutuhan kelompok dan bisa juga untuk kebutuhan pribadi. Terima kasih. Kita masuk ke kategori peralatan perbaikan. Kategori peralatan perbaikan ini bisa berupa jarum jahit, benang jahit, batu asahan, benang sol, dan jarum sol. Semua itu sangat berfungsi sekali ketika kalian melakukan kegiatan di alam terbuka. Oke, mungkin gitu aja yang dapat gue sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Dan buat teman-teman di luar sana, stay safe dalam berkegiatan di alam terbuka. Terima kasih. Salam Bamahira. Semoga yang terakhir, Allah. Oke, mungkin gitu aja yang dapat gue sampaikan kepada teman-teman. Oke, mungkin. Jangan noise dong. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan kepada teman-teman. Lu tadi lu kan? Lu mulai. Buruan ah. Take 6. Semoga ini yang terakhir, jangan ada salah lagi ya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan untuk kalian stay safe dalam berkegiatan Di alam terbuka. Salah lagi. Bamahira! Salam Lestari!